Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, kali ini kita podcast ya, ngobrol-ngobrol santai dengan Ketua SEMA. Dema, Pak. Oh, Ketua Dema. Keliru lagi. Yaitu Al-Huzaifi, Jihad Al-Huzaifi. Sayyidur Rahman Al-Huzaifi ya. Ini dari Fakultas Usuluddin ya, Mas. Usuluddin, Pak. Ya, asli Riau ya. Riau. Kampar Oju, Pak. Kampar Ojo, ya. Para pemirsa, ini nanti kita ngobrol-ngobrol santai lah bagaimana kegiatannya, siapa ketua SEMA kita ini. Dema. Aduh, biru lagi Mas. Gak apa-apa. Siapa ketua Dema ini? Oke, mari kita mulai ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Pak. Ya, baik-baik toh? Alhamdulillah. Walaupun kemarin habis sakit, Pak. Oh, sakit apa? Analisisnya suspek COVID sih. Cuman alhamdulillah berdasarkan hasil swab, kita udah swab negatif. Cuman ya. memang agak kelelahan mungkin, Pak. Faktor Oke. ya kurang maksimal manajemen kesehatan diri. Oh, jangan bergadang ya. Ya, betul, Pak. Tahu lagu Roma Irama itu kan? Tahu, Pak. Bergadang jangan bergadang gitu kan. Kalau tiada perlunya. Kalau tiada perlunya, ya tidurnya yang diatur lah, jangan kurang ya, makanya juga. Oke, Mas Al, nih ya, panggilannya Mas Al kan? Kalau di Jogja Al, Pak. Oh. Tapi kalau di rumah Zaifi. Zaifi. Kalau di Pondok Bukit Tinggi Said. Sayyid. Oke, kalau malam? Al tetap, Pak. Kalau siang? Al tetap. Oke, ya berarti konsisten ini. Allah. Oke, jadi masa kecil dihabiskan di Riau ya? Masa kecil dari kelas 1 dari TK sampai SD habis di Riau, Pak. Di Riau. Di Riau. Tapi dilalah setelah tamat SD, orang tua punya pondok, Pak. Oke. Almarhum bapak kebetulan punya pondok. Di Riau. Dengan semangat ya membantu masyarakat. Jadi relate dengan semangat itu bapak menamakan pondok itu Ansarullah. Pertolongan Allah gitu. Oke. Tapi karena waktu itu bapak pengen lihat, karena pondok baru ingin mendapatkan perkembangan dan pembelajaran, bapak nitipkan ke Parabeh Bukit Tinggi, Pak. Oke. Pondok salah satu dosen kita di Usuluddin, Pak Fadli. Ya, Oh, alumni Pak Jerman. Fadli, alumni Betul. Jerman, betul. Lukman ya. Coba. Lukman Fadli. Oke. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 6 kelas 3 SMA habis di Bukit Tinggi, Oke. Setelah itu pindah ke Jawa, Jogja. ke Jogja. Berarti SMA di sini, aliyah di sini. Aliyah di Bukit Tinggi juga, Pak. Oh, Jadi di Bukit 6 Tinggi. tahun lagi di 6 Bukit tahun Tinggi. lagi di Bukit Tinggi. Baru kuliah di Jogja. Jogja. Kenapa memilih UIN Sunan Kalijaga? Jadi cukup dramatis dulu, Pak, kalau kita Ah. flashback, Pak. Ya, Jadi ya, gimana? ketika mau tamat ada kertas tes untuk SPAN PTKIN, Pak. Itu kan dibagikan sama wali kelas. Ya, Jadi ketika dibagikan, ini antara mau dan tidak mau masih, Pak, untuk ngisi, karena waktu itu punya target untuk ke Al-Azhar. Oh, Karena oke. tren di pondok waktu itu Al-Azhar, kalau nggak Al-Azhar ya Madinah, ya timur-timuran lah, Pak. Timur-timuran. Jadi waktu itu setelah beberapa lama merenungkan diri, ini kira-kira mau lanjut kemana, tapi di sela-sela waktu terakhir pendaftaran SPAN PTKIN itu, Pak, tergerak hati, Pak. Coba cek map yang ada di Google, kira-kira kota mana nih yang belum pernah disamperin, belum pernah didatangi. Ternyata Cek dulu Bandung kayaknya pergaulannya nggak kuat gitu, Pak. Oke. Kemudian cek Jogja, ya kalau kata orang sih, Pak, karena belum pernah waktu itu belum pernah ke sini, kata orang sih di Jogja makan murah. Kemudian sering dengar juga kota pendidikan, banyak universitas di sini. Ya. Karena memang basicnya dari pondok, ya akhirnya kita cek UIN Sunan Kalijaga, Pak. Wah. Ngambil pilihan ilmu hadis waktu itu. Qadarallahu masya'a, ternyata memang Tuhan kemudian mentakdirkan di Jogja. Di Mesir digagalkan, Pak.
Oke. Nggak diluluskan, tapi Oke. dikasih takdir ya sudah kamu di Jogja saja. Oh, begitu. Alhamdulillah karena ketemu terima di Jogja, ketemulah sama ayah direktur. Ini takdir ini harus Ya, kita terima. Alhamdulillah, Pak. Takdir itu harus diterima ya. Apa namanya? Amor fati. Amor Istilah fati. itu. Sering dengar, Pak, tapi belum Amor sempat fati. ngecek langsung. Ya. Mungkin Bapak bisa langsung spill dikit lah kalau kata. Ya, amor fati itu ajaran lama. Ajaran lama. Stoik ya. Stoik, ya. Kemudian itu juga diteruskan oleh Friedrich Nietzsche. Nietzsche, tahu. Ya. Oke, mengambil hadis ya akhirnya. Ya. Iya. Berarti judul skripsi sudah ada ini. Sudah ada, Pak, cuman karena memang dinamika diri belum selesai, belum sempat diajukan. Nah, waktu itu saya kepikiran begini, Pak, karena tren di ilmu hadis kan khususnya UIN Sunan Kalijaga ini kan integrasi, terkoneksi kan, Pak. Jadi di ilmu hadis itu ada satu bidang studinya living hadis. Jadi saya relatekan dengan apa yang terjadi di Pulau Birandang di Kampar, ada yang namanya tradisi marak suwe, Pak. Apa itu? Marak suwe itu biasanya jadi di sana ketika ingin panen padi itu, Pak, orang-orang tua di sana itu bikin acara seperti arak-arakan. Nah, yang diarak ini katanya sih, Pak, karena banyak versi, tapi yang saya ambil satu itu ada Al-Quran besar yang itu nanti diarak-arak dan dibacakan doa dan selawat sebelum panen. Oke. Jadi sawah warga di sekitar desa itu nanti dibacakan doa-doa. Dan ada obat-obatan juga, Pak. Saya belum pernah lihat langsung, tapi ketika kecil dulu pernah ikut. Tapi Oke. lihat obatnya belum, Pak. Masih hidup nggak tradisi itu masalah? Masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Cuman yang saya sayangkan begini, tradisi ini belum terinventarisir secara bagus, Pak. Belum terdokumentasikan secara genealoginya gimana, sejarahnya gimana, dan saya kira yakin ini ada satu value yang itu harus dicek karena ini turun temurun, Pak. Dekat sekali dengan tradisi keagamaan dan juga bercampur dengan budaya. Artinya masyarakat di sana itu bisa menerima ini dan dekat sekali dengan dengan agama kita, Pak. Baca selawatan, kalau tidak salah kitabnya ada kitab selawat itu yang dibacakan. Nah, itu yang pengen saya kaji rencana, Pak. Karena dilihat dengan semangat kita juga gitu. Jadi nanti kita coba lah, Pak. Ya, berarti living hadis atau living Quran? Living hadis, Pak. Living hadis. Sudah dapat pembimbing? Belum, Pak. Tapi sudah seminar belum? Belum, Pak. Belum belum diajukan. seminar. Oke. Tapi itu sangat menarik kalau jadi. Pertama kan itu tradisi yang baik. Betul. Ya, bisa didokumentasikan lewat skripsi. Nah, ini terus rencana S2 atau S3 sudah ada belum? Rencananya sudah ada, Pak. Cuman masih searching juga kan, Pak. Mana tahu kalau target sementara kalau misal di sini sudah selesai pengen ke paling dekat Malaysia karena hadis ada studi di Malaysia yang bagus. Kemudian kalau bisa lebih expert lagi pengen ke Eropa sih, Pak. Oh iya, itu yang saya tunggu. Kalau Itu yang saya tunggu. teman-teman Jerman, Pak. Iya, harus itu ya. Tapi tidak tahu ini jalan setelah ini mana tahu nggak berubah. tahu gimana. Tiba-tiba dari UIN Tetap ambil ilmu semangat. hadis pindah ke UI ilmu politik, Pak. Ya itu gampang lah itu ya. Yang penting kalau Anda pengen ke Jerman, saya sangat setuju sekali. Tapi kira-kira kalau kita spill nih, Pak, barangkali tips-tips kalau ingin ke Eropa ini, apalagi basic saya kan keagamaan ya, Pak, ilmu hadis. Itu kalau ke Eropa memungkinkan apa tidak? Oh sangat mungkin. Nah, sekarang tinggal TOEFL atau IELTS-nya. Oh, iya, Udah Pak. pernah tes? Oh, kalau TOEFL belum, Pak. Tapi kalau IKLA sudah. Berapa kira-kira value-nya? Kemarin IKLA itu 490. Wah itu harusnya 550 kan? Dulu pas tes pertama 509, Pak. Tapi mungkin penurunan karena jarang murojaah. Ya itu mungkin. Apalagi sekarang sudah ada YouTube, sudah ada banyak buku online itu ya mungkin bisa dipelajari. Jadi emang kata-kata petuah orang dulu tuh terjadi, Pak. Jadi di daerah saya itu ada sebuah petuah begini, Pak. Hafal kaji, ini bahasa daerah saya, Pak. Hafal kaji dek diulang. Artinya kaji itu hafal karena diulang terus. Oke. Hafal jalan karena ditempuh.
Oh, Nah, bagus ini itu. satu filosofi yang oh iya ya ternyata. Kalau dulu tuh ya udah let it flow aja, Pak. Ngalir aja, tapi sekarang kerasa banget. Enggak, harus diniati. Betul. Iya. Dan harus dijalani. Jadi jangan ragu-ragu untuk membayangkan misalnya pengen pergi kota mana di Jerman itu. Apa Munchen kali, Pak? Yang Ya, kalau hadis sekarang ke Berlin. Berlin ya, Pak. Terus itu ya ke Berlin atau di Nuremberg Nuremberg. atau di Bonn, itu bagus itu ya. Jangan ragu-ragu, kalau perlu foto Bonn, Nuremberg atau Berlin pasang di kamar. Tempel di kamar. Jadi ketika bangun Tiap langsung, bangun sambil berdoa. Semoga saya di Allahumma ftah abwaaba Berlin kan? betul ya. Ya gitu caranya ya. Oke, ini sekarang ngobrol-ngobrol tentang kegiatan para mahasiswa ya. Jadi ini sudah berapa bulan menjadi SEMA? Dema. Lah. Dema. Aduh, Kalau lupa dihitung lagi. dari pelantikan udah OTW 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Tapi kalau dihitung dari raker kita baru 6 bulan. 6 bulan ya, dan masih tersisa separuh. Tersisa separuh sampai Desember, Mas. separuh. Kira-kira ada Apa yang sangat terkesan atau sangat penting yang bisa didengar oleh para pemirsa? mungkin semangat awal sih, Pak. Karena dari kita pun pribadi dari awal menanamkan bahwa semangat di Dema ini semangat mengabdi. Artinya saya ingat satu makalah yang sering diajarkan guru saya di pondok dulu, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil masalah. Jadi kebijakan atau keputusan seorang pemimpin itu harus mempertimbangkan masalah-masalah, artinya kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat untuk mahasiswa gitu. Ya kalau mungkin Bapak mungkin tidak asing lagi gitu ya dengan isu UKT, isu ya tiap semester mungkin kita dengar, artinya ya banyak hal secara kegiatan mungkin kita penunjangan soft skill itu harus kalau apalagi di zaman sekarang. Tapi kalau untuk di Dema sendiri juga tidak tidak hirau dengan tidak lengah dengan isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa. Oke, terus kemarin kan ada perkumpulan SEMA atau Dema seluruh Indonesia itu. Itu perkumpulan BEM Perkumpulan BEM seluruh Indonesia. se-Nusantara. Wah, ya saya pas ke Itali itu ya. Ya. Sayang sekali. Ya. Ada yang bisa diceritakan itu? Oke, jadi ketika itu kita waktu itu punya ekspektasi begini, Pak, karena BEM Nusantara ini kan baru salah satu di antara aliansi nasional yang ada. Ada BEM seluruh Indonesia, ada BEM Nusantara, ada BEM pesantren, ada BEM PTNU, ada BEM Muhammadiyah. Jadi BEM Nusantara ini salah satu aliansi. Oh iya, ada Dema PTKIN juga. Oke. Untuk kita di tataran PTKIN, Pak. Jadi setelah kita dipercaya jadi tuan rumah, UIN Sunan Kalijaga jadi tuan rumah khususnya Dema, ya kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Tapi itu sih yang kita sayangkan kemarin, Pak. Ayahanda kita, rektor kita tidak bisa membuka langsung acaranya. Ya, saya harus mendampingi Gusmen. Menteri. Jadi kemarin itu target kita sebenarnya cuman sekitar 400 orang atau 200-an kampus yang hadir. Ternyata lebih, Pak. Ya, dan kan sudah jumpa di lapangan tenis toh yang gitu. Ya, itu koordinator pusatnya, Pak. Oke. Dari Unusia Jakarta. Oke. Jadi kemarin itu membludak, Pak. CH kita lantai 1 itu kapasitas sekitar 300-an kan, Pak. Itu full sampai keluar, Pak. Ada yang sampai tidak dapat tempat duduk. Saya dapat laporan dari Pak Warek 3, wah mantap lah itu. Ya, alhamdulillah. Dan BPIP hadir kan? BPIP hadir, Pak. Sudah, wah. Kemarin itu tamu dari pusat yang hadir ada BPIP, Bapak Yudian, ada Pak Doviri, Pak Intelkam juga yang hadir. Oke, KSP saya dengar ada yang hadir. KSP tidak ada, Pak. Nggak ada. Cuman yang hadir itu dari Sekda, dari Forkopimda ada yang hadir. Mantap, itu selamat itu. Kita cukup bangga menjadi tuan rumah. Alhamdulillah. Dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, terus ini mungkin ini perlu juga kita bicarakan ya. Anak-anak mahasiswa sekarang itu kecenderungan untuk medsos luar biasa. Betul. Dan kesadaran atas digital itu luar biasa. Betul. Dan ini tentu berbeda dengan era saya ya. Jadi era Bapak kira-kira jadi mahasiswa tahun berapa, Pak? Saya 90. 90. Nah, zaman itu belum ada internet. Belum ada TikTok, Pak. Belum ada. Nah, menurut sampean gimana ini dengan suasana
para mahasiswa yang sudah sangat mengarah kepada digital? Saya merefleksikannya terutama sejak pasca pandemi ya Pak ya. Jadi ketika pandemi kemarin kita terbiasa yang namanya daring. Ya, Dan ya. platform belajar itu waktu itu saya pribadi pun baru tahu ternyata ada Zoom, ada Google Meet, ada banyak media lah yang itu bisa dimanfaatkan ternyata untuk pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi. Artinya ada satu habit yang perlu kita sinkronkan, artinya perlu kita upgrade pasca pandemi ini. Pembelajaran mahasiswa mau kita apakan. Buktinya banyak teman-teman yang sudah, mohon maaf, sudah bisa dibilang nyaman dengan pembelajaran daring. Ada juga yang resah dengan pembelajaran daring karena tidak maksimal memang. Ketersalingan ketika pembelajaran langsung dengan daring itu kan beda Pak. Jadi itu sih mungkin. Tapi memang satu hal juga, ini semacam dua mata pisau Pak. Saya mengibaratkannya begitu. Jadi kenapa saya bilang dua mata pisau? Satu sisi adanya media digital sekarang, pembelajaran lewat digital sekarang ini memudahkan kita mengakses apapun. 1 detik kita bisa dapat ilmu yang baru, 30 detik di Reels TikTok kita bisa dapat pengetahuan yang baru yang itu mungkin susah kalau diakses di kelas Pak. Tapi di satu sisi yang lain, di mata pisau yang lain ya ini bisa jadi bisa jadi godaan juga bagi kita. Karena ketika terlalu bermedia ini terlalu kebablasan, nah ini juga bisa jadi bumerang. Karena atau memang, bisa jadi rezeki. Buktinya ada yang ternak Instagram. betul Pak. Ternak Instagram, ternak Twitter, TikTok, ternak Twitter gitu ya. Ya makanya kita harus bersama-sama ini tema SMA untuk kampanye semester depan luring. Betul Pak, betul Pak. Karena angkatan 2020, 2021 belum melihat kampus. Ada sebagian yang sudah ada Pak. sebagian ya. Semester kemarin sebetulnya sudah mulai Ya, ya. Tetapi untuk semester depan itu kita harus bersama-sama. Nah, ini sekalian juga Pak, saya kemarin dapat beberapa titipan pesan dari teman-teman mahasiswa ya. Mas, kalau bisa ya semester depan ini kita luring gitu. Kita pengen ngerasain jadi mahasiswa itu kayak gimana sih gitu. Bahkan kita harus kampanye. Betul Pak. Kita harus kampanye mendorong anak-anak supaya segera balik ke kampus. Ya. Satu. Terus ada pesan dua hal ya. PBAK itu harus mengcover 2 tema. Oke, apa aja itu Pak kira-kira Pak? Satu tentang sexual education. Oke, sexual harassment, sexual abuse ya. Nah, jadi persoalan seks ini menjadi kepentingan kita saat ini ya. Jangan sampai ada korban, ya jangan sampai ada kasus yang tidak terkendali. Maka ada 2 hal, 1 sexual education, 2 guidance and counseling. Kita akan hidupkan ya. Dan ini peran mahasiswa sangat sangat besar di situ. Karena kesadaran seks ini harus kita mulai ya. Bagaimana mengaturnya. Satu. Yang kedua adalah tema keragaman. Tema keragaman. Ini penting untuk para mahasiswa kita supaya mempunyai 2 modal itu untuk menjadi pemimpin masa depan. Betul. 2045 apalagi iya. SMA. Nggak ada yang tahu siapa yang akan jadi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, parlemen, tokoh masyarakat, pemikir. Jika 2 tema tentang seks dan tentang keragaman itu kita cover, maka itu sudah paling tidak memberi bekal. Itu sebenarnya sinkron dengan apa yang Grand Design kita di Dema juga Pak. Kita di Dema punya Menteri Pemberdayaan Perempuan yang itu fokus dan konsen di wilayah gender, sex education juga, dan itu bisa kita kolaborasikan dalam program-program khususnya di PBAK. Narasi-narasi wacana-wacana itu akan kita sampaikan nanti. Kemudian kalau keragaman ini juga kemarin kita ngadain generasi beragama di tanggal 28 Maret juga, alhamdulillah. Nah ini bukti bahwa kita sama-sama punya visi yang sama ini Pak. Jadi tinggal bagaimana kita meramu dalam konten PBAK, dalam konteks PBAK ini kita mau hidangan bagaimana, kita mau bungkus bagaimana sehingga teman-teman mahasiswa khususnya mahasiswa baru ini punya satu pandangan imajinasi bagaimana 2 tema ini bisa diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting karena kalian kan calon pemimpin kita. Nah, dan ini kontribusi sedikit dari kita. Betul. Terus ini pertanyaan terakhir, Mas. Pertanyaan terakhir.
apa yang sampean cita-citakan nanti setelah dewasa ya 10 atau 15 tahun ke depan? Oke. Ingin jadi apa? Akademisi, politisi, tokoh masyarakat, atau bisnismen? Kalau untuk Pribadi. sekarang, kalau pribadi, jujur saya pengen jadi bisnismen, Pak. Wah. Karena memang kenapa pengen jadi bisnismen, ya belajar bahwa kebutuhan pertama kali yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan kita sendiri. Tapi kalau kemudian kebutuhan itu kita bergantung selamanya kepada orang lain, itu justru malah makin mengikat kita. Oke. Saya justru malah kebalikannya, Pak. Justru malah ingin memberikan dengan bisnismen itu hasil bisnismen yang tidak merugikan orang lain, saya bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Oke. Kalau sudah jadi bisnismen, saya kira jadi politisi bisa, jadi pemimpin bisa, jadi guru sekalian juga bisa, karena saya juga punya amanah di rumah, ada pondok di rumah ya. Saya pengen mengembangkan pondok tanpa kemudian nanti memungut biaya dari santri, Pak. Jadi kita punya pondok dengan ekonomi pesantren sendiri. Oke. Tapi sebelum menjadi bisnismen tentu harus lanjut S2 dan S3. Iya, Dan itu di Jerman. Karena tanggung jawab pendidikan menurut saya ya, saya kuliah, saya belajar bukan buat jadi A, B, C, D, bukan buat jadi presiden, jadi gubernur, jadi guru, tapi ya pendidikan atau sekolah kuliah ini menurut saya ya kebutuhan menuntut ilmu saja, Bang. Oke, baik. Persoalan kemudian jadi apa ya, qadarullahu ma syaa aja. Oke. Mansaru ala dan biwasola aja, Pak. Oke, ini sudah berapa menit, Mas Doni? 20 menit. Saya kira sudah luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih. Semoga yang dicita-citakan terkabul. Amin ya Allah. Rajin-rajin berdoa dan jaga kesehatannya. Jangan lupa makan, jangan suka bergadang terlalu larut malam. Kalau tidak ada gunanya, Pak. Oke, Mas Al ya, Ya, Pak. sukses selalu ya. Amin ya Allah. Oke, para pemirsa, demikian bincang-bincang dengan Ketua Dema. Al Huzaifi atau Mas Al. Terima kasih. Jaga kesehatan,